Tepuk tangan. Selamat siang. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basenga Kajubatan. Harus. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih dari kepolisian, dari kejaksaan, dari KLHK. Pak Mati, tadi Pak John menyampaikan jadi malu sendiri, udah ketahuan umurnya. Jadi kalau Pak Presiden bilang itu baby boomers, kalau baby boomers itu udah baik. Saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan beberapa poin penting. Kesiapan dari Majelis Adat Dayak Nasional dan kemudian juga turun sampai ke tingkat bawah Dewan Adat Dayak, apakah itu provinsi, kabupaten, kota. Target kita dulu sampai desa dan kelurahan. Artinya adalah apa? Bahwa induk dari suku Dayak adalah Majelis Adat Dayak Nasional. Tepuk tangan dulu dong. Karena apa? Karena kita ingin kebersamaan, kita ingin maju bersama. Dan tadi malam Pak Mendagri sudah banyak menyampaikan berkenaan dengan sumber daya manusia. Saudara-saudaraku sekalian, suatu fakta yang sangat-sangat susah kita pungkiri, bahwa dunia ini sekarang udah nggak ada jendela, udah nggak ada pintu lagi. Jadi begitu teknologi informasi begitu cepat, kejadian yang detik sekarang ini udah sampai ke saudara-saudara kita yang ada di Afrika, saudara-saudara kita yang ada di Amerika, di Eropa, hanya dalam hitungan detik. Nah, artinya adalah apa? Kita harus siap. Majelis Adat Dayak Nasional harus siap menghadapi apa? Tantangan yang luar biasa. Apakah kita takut? Tidak. Kita tidak boleh takut, karena kita memang dilahirkan oleh orang tua kita atas kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Bisa dibayangkan, mohon izin Bu, ini dari berjuta-juta kromosom yang jadi ini ibu-ibu dan bapak-bapak loh. Apa enggak orang terpilih itu? Apa orang yang tidak diberkati? Artinya apa? Kita sudah punya talenta, kita sudah punya kapasitas, kita sudah punya kapabilitas. Masalah kesempatan, ayo kita berjuang bersama. Segala kemungkinan masih bisa kita lakukan, apa tidak? Nah, kondisi global yang sebagaimana kita hadapi saat ini, apalagi kita sekarang peperangan Rusia dengan Ukraina, kemudian ada ketegangan RRC dengan Taiwan, disupport oleh beberapa negara besar. Kita berbicara berkenaan dengan masalah pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan bisa berakhirnya. Ini adalah realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. IKN, Pak Bambang sudah menyampaikan kepada kita. Dari pihak kepolisian sudah menyampaikan kepada kita bagaimana dari segi keamanannya. Realita yang harus kita hadapi ke depan. Masalah kesehatan ini ada di hadapan kita. Saya selalu menyampaikan dari dulu, sejak saya menjadi anggota DPR, saya dipercayakan kemudian menjadi pelayan rakyat di Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya sebagai lawyer, saya selalu ingatkan bagaimana orang bisa cerdas kalau dia tidak sehat. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak sehat. Jadi health dengan education ini adalah bagaikan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.
Omong kosong kita berbicara ingin anak kita cerdas, ingin saudara kita cerdas. Kalau kesehatannya tidak milik kita. Dari kecerdasan itu, dari kesehatan itu adalah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Aku ingatkan kepada anak-anakku, kepada generasi muda, kepada generasi milenial, ke depan Indonesia ini adalah milik kalian. 2030 adalah bonus demografi. Tahun 2024 pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, hampir 60% adalah generasi milenial menjadi sebagai pemilih. Yang 40%, yang 35% itu hanya sebagai pendukung, termasuk saya, Pak Presiden, baby boomers itu mendorong kami dari belakang untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara sekalian bahwa tantangan yang ada di depan kita adalah itu yang harus kita hadapi. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Tingkatkan kesehatan kita, tingkatkan edukasi kita untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Omong kosong kita minta kedudukan kalau kita tidak mampu. Omong kosong kita minta kedudukan kalau kita tidak sehat. Tetapi kalau kita sehat, kalau kita mampu, dimanapun kita berada, disitulah masyarakat adat Dayak nasional. Disitulah kita berada dan kita harus sampaikan. Sekiranya kita dipilih oleh rakyat, tampakkan bahwa rakyat tidak salah memilih masyarakat adat Dayak nasional. Yang menjadi bagian dari P4F. Nanti saya bagikan Pak Presiden makalah saya ini. Dan terakhir, saya selalu ingatkan biar lebih mudah, KPK. Apa itu? KPK adalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Lebih gampang, biar kita ingat. Karena apa? Karena yang namanya korupsi itu extraordinary crime. Dan yang terakhir tadi disampaikan, kita omong kosong sudah berbicara masalah forest disease. Kalau tidak ada sifat yang konsisten, diharapkan pembangunan IKN 2045 baru itu sempurna. Maka tetapi harus ada konsistensi. Apakah kita hanya menugaskan kepada KLHK? No. KLHK adalah hanya salah satu yang berupaya untuk menjaga. Kita semuanya, termasuk saudara-saudara semua. Godaan pasti ada. Jangan dipilih tuh sifat temunan. Jangan dipilih tuh menyelong. Biasa itu. Di internal kita biasa itu. Ada yang mau maju, bagaimana caranya menurunin dia? Dicari kelemahannya dia. Betul kan? Betul. Internal kita. Tapi gilirannya ada kesempatan, semuanya pengen mau jadi. Tapi yang mau jadi cuma satu. Tapi 100.000 orang yang pengen. Ayo. Rakernas pertama MADN harus mampu untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, memberikan kontribusi bagaimana ke depan. Bagaimana masyarakat adat Dayak nasional untuk mampu berbicara. Bukan hanya di tingkat nasional, kicik juga. Kita juga berbicara di tingkat internasional. Kenapa tidak? Saya dulu bisa kedatangan Tony Blair, Perdana Menteri Inggris. Saya bisa mendatangkan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Saya bisa mendatangkan George Soros, orang yang banyak duit, yang dia mau 5 hari, tapi karena dipanggil presiden jadi dia minta maaf. Sorry Mr. Governor, dia bilang saya harus dipanggil oleh presiden. Saya pernah jadi
pembicara di PBB mewakili para gubernur, Governor Climate Forums. Kenapa tidak? Memang orang Dayak tak bisa? Bisa! Ya, bisa! Rapat kerja nasional pertama adalah titik awal untuk saudara bangkit. Setuju? Terima kasih. Hadir kata Lina Bacura Lingka Saruga, bahasanya Kadubata. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Beliau Presiden MADN pertama. Dan dia yang membangkitkan bagaimana supaya Dayak terkenal melalui MADN pertama dulu sampai ke Sabah Sarawak. Terima kasih Pak Teras, dampingi kami terus, beri semangat dengan kami.